Hello guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Kembali lagi di channel Big NS, channel yang selalu menyajikan informasi penting dan menarik seputar dunia keuangan. Sebelumnya, mari kita bahas harga emas hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025. Untuk emas antam, harga emas naik Rp1.000 jadi Rp1.705.000. Masih belum bisa menyamai rekor minggu lalu yang bisa mencapai harga Rp1.708.000. Sedangkan untuk harga buyback atau harga jual kembali juga mengalami kenaikan Rp1.000 menjadi Rp1.555.000. Yuk, lanjut ke videonya, tonton sampai habis ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkilau, sesuatu yang berharga, sesuatu yang selalu jadi rebutan banyak orang. Tapi, pernah nggak sih kalian mikir, sebenarnya siapa sih yang menentukan harga emas? Ternyata ada banyak faktor yang jauh lebih kompleks dan menarik di balik fluktuasi harga emas. Di video kali ini, kita akan bongkar abis siapa aja dalang di balik pergerakan harga emas dunia. So, stay tuned and get ready to be mind blown. Oke guys, sebelum kita masuk ke pemain-pemain besarnya, kita harus kenalan dulu sama yang namanya London Bullion Market Association, disingkat LBMA. LBMA ini kayak gengnya para pedagang emas di London, tempat di mana sebagian besar transaksi emas dunia terjadi. Nah, LBMA ini punya mekanisme yang namanya London Gold Fixing. Jadi 2 kali sehari, beberapa bank besar anggota LBMA ini ngumpul, ngobrol, negosiasi, dan akhirnya mereka sepakat untuk menetapkan harga emas pada saat itu. Bayangkan guys, hanya segelintir orang di ruangan tertutup yang bisa menentukan nasib harga emas global. Menarik kan? Sekarang kita bahas pemain kelas kakap berikutnya. Bank Sentral. Bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia, itu nyimpen cadangan emas dalam jumlah yang nggak main-main. Mereka punya wewenang untuk jual beli emas dalam skala besar untuk ngatur nilai mata uang mereka atau stabilisasi ekonomi. Ketika ekonomi nggak stabil, orang-orang cenderung lari ke aset yang lebih aman, kayak emas. Kalau permintaan emas naik drastis, harganya bisa naik gila-gilaan. Disinilah peran bank sentral. Mereka bisa jual sebagian cadangan mereka untuk nambah pasokan di pasar, sehingga harga emas lebih bisa dikendalikan. Federal Reserve atau The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, sangat berpengaruh. Kebijakan suku bunga mereka bisa bikin harga emas jungkir balik. Naiknya suku bunga bikin obligasi pemerintah AS lebih menarik. Investor mindahin duitnya ke obligasi, emas jadi ditinggal. Permintaan turun, harga emas ikut turun. Kalau suku bunga turun, obligasi kurang menarik. Investor balik ke emas, harga emas naik. The Fed kayak punya remote control buat harga emas. Selain bank sentral, ada pemain lain yang berpengaruh, yaitu spekulan di pasar berjangka. Pasar berjangka ini kayak tempat taruhan, guys. Bedanya, yang dipertaruhkan di sini harga emas di masa depan. Spekulan beli dan jual kontrak berjangka emas berdasarkan prediksi harga. Prediksi harga naik, mereka beli kontrak. Prediksi harga turun, mereka jual kontrak. Aktivitas jual beli kontrak ini bikin harga emas sangat volatil. Kadang, pergerakan harga di pasar berjangka nular ke pasar spot. Dunia ini dinamis, guys. Ada aja kejadian yang bikin harga emas bergoyang. Kondisi geopolitik dan krisis ekonomi. Emas sering disebut safe haven asset, dicari saat krisis. Perang, konflik, krisis ekonomi, atau bencana alam bikin orang panik. Mereka buru-buru amankan aset ke emas. Permintaan melonjak, harga emas pun terbang tinggi. Sebaliknya, saat kondisi adem ayem, orang lebih berani investasi lain. Permintaan emas turun, harganya stabil. Last but not least, faktor terakhir yang mempengaruhi harga emas adalah produksi dan cadangan tambang. Emas itu kan sumber daya alam, guys. Jadi, jumlah emas yang tersedia di bumi ini terbatas. Negara-negara kayak China, Rusia, Australia, mereka ini produsen emas terbesar di dunia. Kalau tiba-tiba produksi emas di negara-negara ini menurun, misalnya karena bencana alam, krisis politik, atau masalah operasional di tambang, pasokan emas dunia bisa terganggu. Ketika pasokan terbatas, sementara permintaan tetap atau bahkan meningkat, harga emas pasti naik. Kayak hukum ekonomi dasar, guys, supply and demand. Jadi,
Kondisi di tambang-tambang emas di seluruh dunia pun punya pengaruh besar terhadap harga emas yang kita lihat di pasaran. Selain itu, ada peran dari perusahaan investasi dan hedge fund. Tidak hanya bank sentral dan pasar berjangka, perusahaan investasi besar dan hedge fund juga memiliki peran dalam pergerakan harga emas. Mereka seringkali membeli emas dalam jumlah besar sebagai aset pelindung terhadap inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Saat hedge fund dan investor institusional mulai membeli emas dalam jumlah besar, harga emas bisa naik tajam. Nah, itu tadi, guys, beberapa faktor dan pemain utama yang ngatur harga emas di dunia. Ternyata, harga emas nggak sesederhana yang kita kira ya. Banyak banget faktor yang mempengaruhinya, mulai dari kebijakan bank sentral, spekulasi di pasar berjangka, kondisi geopolitik, sampai produksi tambang emas. Jadi bisa dibilang, nggak ada satu entitas pun yang bisa mengendalikan harga emas sepenuhnya. Semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan investasi emas. So guys, apakah kalian masih berpikir bahwa harga emas hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran? Kini, Anda telah mengetahui siapa saja yang sebenarnya mengendalikan harga emas di dunia. Jika kalian menyukai videonya, silahkan like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk share videonya ke semua media sosial Anda. Terima kasih sudah menonton.